Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktalisa, NIM C0D0248, prodi perpajakan kelas G mata kuliah manajemen perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tax planning dalam pemanfaatan tax incentives. Fasilitas PPH atas industri tertentu dan wilayah tertentu. Yang pertama adalah tax holiday untuk industri pionir, merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Industri pionir tersebut mencakup industri logam dasar, industri penghilangan minyak bumi atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan atau peralatan komunikasi. Fasilitas yang diberikan dalam kebijakan tax holiday ini mencakup pembebasan pajak penghasilan badan bagi untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. Setelah periode pemberian fasilitas tax holiday tersebut, perusahaan yang memenuhi masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas tambahan berupa pengurangan tarif pajak bagian badan sebesar 50% selama 2 tahun berikutnya. Fasilitas UMKM berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 juta 4 miliar 800 juta rupiah. Ternyata bagian peredaran bruto dapat dinaikkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, yaitu berupa fasilitas pajak yang pertama ada pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 50%. Kedua, penyesuaian dan amortisasi di tempat. Tiga, pengenaan pajak penghasilan atas dividen dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. Yang keempat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetap tidak lebih dari 10 tahun. Beragam fasilitas PPN dan biaya masuk. PPN tidak dipungut, yaitu berdasarkan pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Ayat 2, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan. Penjelasannya adanya perlakuan khusus berupa pajak pertambahan nilai yang terutang, tapi tidak dipungut diartikan bahwa pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, pajak pertambahan nilai tetap terutang tetapi tidak dipungut. PPN dibebaskan berdasarkan pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Ayat 3. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Beda dengan ketentuan pada ayat 2, adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak memperoleh pembebasan dapat dikreditkan. Strategi memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan yang ada, yaitu pertama pahami seluruh peraturan terkait fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan, pilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal di bidang usaha tersebut. Untuk perusahaan yang berorientasi pada ekspor barang kena pajak, manfaatkan fasilitas PPN yang diberikan di kawasan berikat. Untuk rencana awal pendirian perusahaan, sebaiknya memiliki jenis unit usaha yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak atau intensitas pajak. Terima kasih. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.